Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya wallahan hadanallah. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat beserta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan laporan laporan media pembelajaran kelompok kita, yaitu berupa pop-up book mengenai klasifikasi hewan berdasarkan perkembangannya. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah media pengembangan berbasis digital, Ibu Fardatil Aini Agusti MPD beserta rekan-rekan kelompok saya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Rizky Muhammad Akbar NIM 23 12 976 dan rekan-rekan saya silakan memperkenalkan diri. Kepada Tri Rafneli silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Tri Rafneli dengan NIM 23 12 9394. Dan Dan lanjutkan saya Wina Febriani dengan NIM 23 12 9398. Dan saya Anissa Permataharia dengan NIM 23 12 9126. baik. Di sini kami akan menjelaskan atau memberikan laporan terkait laporan media yang kami buat, yaitu yang akan dijelaskan pertama oleh Saudari Wina. Kepada Saudari Wina kami. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas mengenai alat-alat yang kami gunakan untuk membuat pop-up book. Yang pertama yaitu ada gunting atau cutter yang bertujuan yang kami gunakan untuk memotong kertas sesuai dengan pola yang sudah ditentukan. Yang kedua, kami menggunakan penggaris yaitu untuk membuat garis lipatan yang rapi dan juga mengukur dengan tepat. Yang ketiga, kami menggunakan pensil untuk membuat sketsa dan juga menandai pola. Yang keempat ada penghapus, itu untuk menghapus sketsa yang tidak diperlukan atau bisa jadi karena salah garis. Yang kelima yaitu lem kertas, berguna untuk menempelkan bagian-bagian pada pop-up. Yang keenam, alat potong atau cutting mat yang berguna untuk agar alas untuk membuat pop-up kami tidak tergores saat memotongnya dengan cutter. Yang terakhir itu dengan menggunakan tulang pelipat atau bond folder yang digunakan untuk membuat lipatan yang tajam dan juga rapi. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Wina. Next, untuk selanjutnya yaitu bahannya. Untuk membuat pop-up book klasifikasi hewan, kita membutuhkan bahan berupa yang pertama yaitu kertas karton atau kertas tebal sebagai dasar buku dan elemen pop-up. Selanjutnya yaitu kertas berwarna atau kertas motif yang digunakan untuk dekorasi dan membuat elemen pop-up yang menarik. Yang ketiga yaitu kertas HVS yang berfungsi untuk membuat sketsa dan pola. Dan yang keempat yaitu stiker, spidol warna atau bahan dekorasi lainnya yang digunakan untuk mempercantik tampilan pop-up book. Dan yang terakhir yaitu benang atau pita yang digunakan untuk mengikat halaman opsional. Next. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Saudari Anissa. Kepada Saudari kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembuatan dari pop-up book tersebut.
Yang pertama, kita melakukan perencanaan dari desain tersebut. Kita mulai menentukan temanya, lalu membuat sketsa sesuai dengan tema yang kita tentukan tadi. Yang kedua, mulai dengan pembuatan elemen dari pop-up tersebut. Kita dapat memotong kertas, melipat kertas, dan membuat detail-detail yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan tema yang tadi. Yang ketiga, kita melakukan perakitan halaman. Melipat halaman dasar, kemudian kita tempel elemen-elemen pop-up-nya, lalu tambahkan beberapa dekorasi yang serasa diperlukan. Selanjutnya, kita dalam pembuatan sampul. Kita dapat menghiasi sampul sesuai dengan keinginan dan kreativitas masing-masing. Selanjutnya, penyelesaian. Kita dapat memeriksa mekanisme dari pop-up book tersebut dan melakukan tambahan hiasannya. Selanjutnya dapat kita lihat bahwa dalam proses pembuatan pop-up book dari kelompok 7. Di sini adalah gambar dari cover pop-up book tersebut. Selanjut berikut adalah halaman pertama dari pop-up book, yaitu mengenai hewan vivipar, ovovivipar. Halaman selanjutnya dan halaman terakhir mengenai hewan ovovivipar. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Anissa. Selanjutnya yaitu kelebihan penggunaan pop-up book yang akan dijelaskan oleh Saudari Tri Rafneli kepada Saudari kami persilakan. Baik, terima kasih ya moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari pop-up book itu sendiri. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan minat belajar pada siswa. Jadi pop-up book dapat membuat siswa lebih terlibat dalam pembelajaran karena pengalaman visual dan taktisnya yang menarik. Karena anak-anak lebih suka hal-hal yang menarik atau yang unik. Lalu yang kedua, yaitu dapat memperkuat retensi informasi. Pop-up book dapat membantu siswa memahami materi yang diajarkan dan memperkuat retensi informasi yang didapatkannya. Lalu yang ketiga, membantu memahami konsep yang kompleks. Nah, kebetulan karena materi ini sedikit kompleks, yaitu ada 3 pembagian cara perkembangbiakan hewan, baik secara ovivivipar, vivipar, maupun ovovivipar. Jadi di sini dengan pop-up book penampilan yang menarik, jadi siswa itu akan mudah memahami konsep-konsep yang kompleks. Oh, hewan ini ternyata masuk ovivivar ya, hewan ini ternyata masuk vivipar dan ovovivipar. Lalu yang selanjutnya dapat menstimulasi imajinasi. Pop-up book dapat menstimulasi imajinasi anak serta menambah pengetahuan karena di dalam pop-up book itu sendiri biasanya ditambahkan dengan gambar-gambar 3 dimensi sehingga anak-anak itu dapat langsung membayangkan gambar hewan yang ia lihat serta pengelompokannya. Lalu selanjutnya pop-up book dapat memperkaya perbendaharaan kata. Pop-up book dapat memperkaya perbendaharaan kata anak, lalu meningkatkan pemahaman anak. Selanjutnya dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Pop-up book dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak monoton karena bentuknya yang unik tadi. Lalu membantu siswa memahami konsep-konsep ilmiah. Karena konsep-konsepnya disediakan secara visual. Dan yang terakhir dapat membuat anak yang enggan membaca lebih bersemangat. Karena bentuknya tadi yang unik, menarik, jadi siswa bersemangat juga untuk mempelajari materi yang ada pada pop-up book tersebut.
Dan pop-up book ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pemahaman materi pelajaran melalui visualisasi 3 dimensi yang interaktif. Dengan bentuk yang menarik dan elemen kejutan, media ini mampu membangkitkan rasa ingin tahu dan memotivasi siswa untuk belajar. Selain itu, pop-up book membantu menyederhanakan konsep abstrak menjadi lebih konkret dan mudah dipahami, terutama bagi anak dengan gaya belajar visual dan kinestetik. Mungkin demikian moderator, saya kembalikan. Izin Tri, apakah sudah selesai Tri? Sudah, moderator. Next slide. Baik, mungkin itu saja laporan dari kelompok kami yaitu kelompok 7. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.